kotamu. Ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Perkenalkan, nama saya Wuryanto Bambang Rujito. Saya tercatat sebagai mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal pada Fakultas Program Pendidikan IPA dengan nomor induk 18206000031. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembentukan sel kelamin. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang bagian-bagian organ reproduksi pada manusia. Nah, pada waktunya organ-organ reproduksi itu akan membentuk yang namanya sel kelamin. Seorang laki-laki akan membentuk sel kelamin jantan atau yang sering disebut dengan sel sperma, sedangkan seorang perempuan akan membentuk sel kelamin betina atau yang sering disebut ovum. Seperti apa proses pembentukannya? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Baik, mari kita mulai tentang pembentukan sel kelamin. Pembentukan sel kelamin itu disebut juga gamet. Sehingga nanti ada gamet betina, ada gamet jantan. Nah, sel kelamin itu namanya gamet, sedangkan proses pembentukannya dinamakan gametogenesis. Gametogenesis itu terjadi dalam suatu organ reproduksi yang namanya gonad. Bukan donat, tapi gonad. Pada manusia, gonad jantan itu dinamakan testis, sedangkan gonad betina itu dinamakan ovarium. Pembentukan sel kelamin jantan itu terjadi di dalam testis tadi, itu dinamakan spermatogenesis karena yang terbentuk nanti namanya adalah sperma, sehingga prosesnya dinamakan spermatogenesis. Sedangkan pembentukan sel kelamin betina itu dinamakan oogenesis. Ingat, ini O double ini bukan dibaca oogenesis tetapi dibaca oo. Jadi ini bukan seperti dalam bahasa Arab tanda panjang dibaca oogenesis, tapi ini dibaca double oogenesis. Baik, kita bahas yang pertama, pembentukan sel kelamin jantan terlebih dahulu. Pembentukan sel kelamin jantan atau yang dinamakan spermatogenesis itu dimulai pada seorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun paling cepat, atau paling lambat pada seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Ada juga kasus pembentukan sel kelamin kurang dari 9 tahun atau mungkin lebih dari 15 tahun, tapi pada umumnya yang namanya pembentukan sel kelamin itu dimulai dari laki-laki berusia 9 tahun atau paling lambat pada laki-laki berusia 15 tahun.
Pembentukan sel kelamin jantan itu dimulai atau berawal dari sebuah sel yang bernama spermatogonium. Yang bernama spermatogonium yang berada di dalam testis. Testis itu di mana sudah kita bahas kemarin. Sel yang bernama spermatogonium itu akan mengalami pembelahan dalam biologi itu ada dua, ada pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Nah, pembelahan spermatogonium sini pembelahannya adalah secara mitosis. Dari pembelahan ini akan terbentuk yang namanya spermatosit primer. Jadi pembelahan mitosis itu yang terjadi pembelahannya hanya ada di dalam sel, sehingga kalau terlihat dari luar selnya tetap satu, tetapi di dalamnya sudah terjadi pembelahan. Dari hasil pembelahan ini yang tadinya bernama spermatogonium akan berubah setelah terjadi pembelahan secara mitosis menjadi yang namanya spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan lagi, tetapi pembelahannya berbeda. Kalau yang tadi pembelahannya secara mitosis, maka pembelahan yang kedua ini secara meiosis. Nah, pembelahan secara meiosis ini spermatosit primer akan berubah menjadi yang namanya spermatosit sekunder. Nah, kalau pembelahan meiosis itu benar-benar terbelah secara real sehingga satu menjadi dua, sehingga dari yang tadinya satu buah spermatosit primer akan membelah secara meiosis menjadi dua buah. Hasil pembelahannya dinamakan spermatosit sekunder. Spermatogonium membelah menjadi spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder. Nah, kemudian spermatosit sekunder ini akan membelah lagi, pembelahannya masih sama, yaitu secara meiosis. Yang tadinya dua karena membelah menjadi dua lagi, sehingga akan menjadi 4 buah. Hasil pembelahan ini akan dinamakan spermatid. Spermatid itu sifatnya sudah haploid. Kalau yang tadi spermatosit sekunder itu sifatnya masih diploid. Diploid itu artinya di situ mempunyai dua pasangan pembawa sifat, yaitu dari sifat ibunya dan sifat bapaknya. Tapi ketika dia sudah membelah lagi menjadi spermatid, ini sifatnya yang tadinya diploid membawa dua sifat, ini sudah terpisah antara sifat dari induk jantan dan induk betina, dari bapaknya dan dari ibunya. Nah, kemudian si spermatid tadi yang jumlahnya 4 ini akan berkembang, akan mengalami pematangan, membentuk yang namanya spermatozoa atau sperma. Jadi spermatid itu hasil dari pembelahan spermatosit sekunder, kemudian akan mengalami pendewasaan, pematangan, berkembang menjadi yang namanya spermatozoa atau sperma. Sehingga seorang laki-laki dalam sekali satu buah sel, dalam sekali produksi akan menghasilkan 4 sel sperma, atau bisa dikatakan tiap satu spermatogonium dari awal tadi akan menghasilkan 4 sel sperma atau 4 sel kelamin jantan. Itu tadi pembentukan sel kelamin jantan. Bagaimana dengan pembentukan sel kelamin betina? Pembentukan sel kelamin betina itu hampir sama dengan pembentukan sel kelamin jantan. Ada bedanya tapi hanya sedikit saja. Pembentukan sel kelamin betina itu dinamakan oogenesis. Nah, perbedaannya di sini, pada laki-laki itu pembentukan sel kelamin terjadi pada seorang anak laki-laki berusia 8 tahun atau paling lambat pada usia 15 tahun. Tetapi pada oogenesis itu dimulai dari seorang anak perempuan berumur 8 tahun atau paling lambat pada seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Ada di luar itu, tapi itu adalah kasus. Perbedaan yang kedua, perbedaannya lagi yaitu pada laki-laki itu yang namanya pembentukan sel kelamin itu tidak berhenti. Jadi sampai kakek-kakek sampai tua juga masih terjadi pembentukan sel kelamin. Tetapi pada perempuan
pembentukan sel kelamin atau oogenesis itu berhenti. Kapan? Oogenesis itu akan berhenti pada usia 45, paling cepat pada perempuan berusia 50 tahun, atau paling lambat pada seorang perempuan berusia 55 tahun. Ada di luar itu, tapi itu kasus. Jadi umumnya seorang perempuan berusia 45 tahun atau paling lambat usia 55 tahun itu sudah tidak membentuk sel kelamin betina lagi, sudah tidak membentuk ovum lagi, sudah tidak membentuk sel telur lagi. Keadaan itu dinamakan menopause. Seperti apa proses pembentukan sel kelamin? Nah, sama seperti laki-laki. Dimulai atau berawal dari sebuah sel telur, dari sebuah sel yang bernama oogonium. Kalau pada laki-laki tadi namanya awalnya adalah spermatogonium, kalau pada perempuan namanya oogonium. Di mana sel ini berada di dalam indung telur atau yang dinamakan ovarium. Ini adalah organ reproduksi pada wanita. Kemudian si oogonium itu akan mengalami pembelahan sama dengan pada spermatogenesis oogonium. Sel yang bernama oogonium ini akan membelah secara mitosis menjadi sesuatu yang dinamakan oosit primer. Oogonium pembelahan yang pertama secara mitosis menjadi oosit primer. Kemudian ini masih satu karena pembelahannya mitosis. Si oosit primer ini akan membelah lagi. Pembelahannya bukan secara mitosis tapi pembelahannya secara meiosis. Kalau meiosis itu satu menjadi dua, tapi beda dengan si laki-laki tadi. Kalau laki-laki spermatosit primer membelah menjadi dua sama besar. Kalau pada oosit primer ini pembelahannya tidak sama besar. Yang satu berukuran besar, yang satu berukuran kecil. Yang berukuran besar itu dinamakan oosit sekunder, sedangkan yang berukuran kecil itu dinamakan badan polar 1. Nah, besar, kecil, ukurannya beda. Yang besar oosit sekunder, yang kecil badan polar 1. Kemudian si badan polar 1 ini badan polar 1 dan oosit sekundernya akan sama-sama membelah lagi, sama seperti pada spermatogonium. Oosit sekunder akan membelah menjadi dua secara meiosis, yang satu besar, yang satu kecil lagi. Yang besar itu dinamakan ootit, hasil dari pembelahan oosit sekunder. Yang berukuran besar itu namanya ootit, sedangkan yang berukuran kecil itu dinamakan badan polar 2 atau polosit 2. Nah, bagaimana dengan badan polar 1? Badan polar 1 juga akan membelah menjadi dua. Si oosit sekunder membelah menjadi dua, satu besar, satu kecil. Sedangkan si badan polar 1 yang berukuran kecil tadi juga membelah menjadi dua, sama-sama kecil. Itu dinamakan badan polar 2. Oosit sekunder menjadi ootit, yang besar, yang kecil menjadi badan polar 2. Kemudian si badan polar 1 yang berukuran kecil membelah menjadi dua, sama-sama kecil menjadi badan polar 2. Sehingga pada akhir pembelahan ini ada satu buah sel yang berukuran besar namanya ootit, ada 3 buah berukuran kecil, satu dari sini dari pembelahan oosit sekunder, yang kedua dari pembelahan badan polar 1. Nah, jumlahnya ada 3 buah sel yang dinamakan badan polar 2. Saya ulangi, ada 1 buah sel berukuran besar namanya ootit, ada 3 buah sel berukuran kecil namanya badan polar 2. Nah, kemudian si ootit itu akan mengalami pendewasaan, akan berkembang menjadi yang namanya ovum atau sel kelamin betina. Sedangkan ketiga badan polar akan terserap kembali ke ovarium, ke organ reproduksi wanita yang bernama ovarium. Nah, kalau dibuat diagram, dibuat bagan pembentukan sel kelamin atau gamet itu seperti ini. Ini saya satukan antara pembentukan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Yang sebelah
kiri itu adalah spermatogenesis, pembentukan sel kelamin jantan, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah oogenesis, pembentukan sel kelamin betina. Berawal dari ini, germ sel tidak saya sebutkan tadi di dalam keterangan saya. Germ sel berubah menjadi spermatogonium pada laki-laki, kemudian berubah menjadi oogonium pada perempuan, pada oogenesis. Si spermatogonium pada laki-laki dan oogonium pada perempuan ini akan mengalami pembelahannya secara mitosis menjadi, pada laki-laki itu menjadi yang namanya spermatosit primer, pada perempuan menjadi yang namanya oosit primer. Sifatnya ini adalah diploid. Diploid itu dua. Mengapa dua? Karena di situ antara pembawa sifat dari induk jantan dan pembawa sifat dari induk betina masih menjadi satu, baik di spermatosit primer maupun di oosit primer. Nah, kemudian baik si oosit primer maupun spermatosit primer ini akan membelah menjadi dua. Cuman pembelahannya berbeda seperti yang saya terangkan di depan tadi, bahwa si spermatosit primer itu membelah menjadi dua, ukurannya sama besar. Sedangkan pada oosit primer itu pembelahannya menjadi dua, tapi yang satu besar, yang satu kecil. Pada spermatogenesis itu pembelahannya dua, sama besar, sehingga namanya sama dua-duanya adalah spermatosit sekunder. Sedangkan pada oogenesis yang besar ini dinamakan oosit sekunder, sedangkan yang berukuran kecil ini dinamakan badan polar atau polosit. Nah, sifatnya yang tadi diploid di sini sudah berubah menjadi haploid karena sudah terpisah antara pembawa sifat dari induk jantan dan pembawa sifat dari induk betina. Demikian juga yang di betina, yang di oogenesis. Kemudian si spermatosit sekunder dan si oosit sekunder ini akan membelah lagi. Yang spermatosit sekunder tadinya satu menjadi dua, kemudian dua membelah lagi menjadi empat. Namanya spermatid. Ada S-nya karena jamak. Kemudian pada perempuan yang tadinya oosit sekunder itu berubah menjadi ootid yang berukuran besar, yang berukuran kecil namanya badan polar 1 atau polosit 1. Kemudian polosit 1 yang dari pembelahan di atasnya itu juga membelah menjadi dua, sama-sama kecil, namanya badan polar 2 atau polosit 2. Sehingga di sini ada satu sel berukuran besar namanya ootid, ada 3 buah sel berukuran kecil namanya badan polar 2 atau polosit 2. Nah, kemudian baik spermatid maupun ootid ini akan berkembang mengalami pendewasaan. Si spermatid akan berubah menjadi sperma, bentuknya seperti ini. Ada yang bilang seperti kecebong, ini kepalanya, itu ekornya, ada 4. Kemudian si ootid itu akan berkembang menjadi yang namanya ovum atau sel telur atau sel kelamin betina. Kemudian si badan polar 2 polosit, ketiga sel ini akan terserap kembali ke ovarium. Nah, inilah proses pembentukan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Bentuk dari sel kelamin betina itu kalau di foto dari bawah mikroskop seperti ini. Ini gambar dari sel telur atau sel ovum atau sel kelamin betina yang dihasilkan oleh individu betina, oleh seorang ibu, itu seperti ini, oleh seorang perempuan. Nah, begitu. Ada yang bilang gambarnya bentuknya seperti bakso. Ya, memang seperti itu hasil pembesaran mikroskop sekian ribu kali. Ukuran sebenarnya garis tengah diameter dari ujung sini, dari ujung atas sampai ujung bawah itu kira-kira hanya 0,1 mm. Jadi lebih kecil dari ujung pulpen kalian. Lebih kecil dari ujung pulpen Anda. Ini gambar sel kelamin betina. Kemudian gambar sel kelamin jantan atau sperma, gambarnya seperti ini.
Nah, seperti ini. Ini gambar dari sel kelamin jantan. Ada kepalanya, ada ekornya. Seperti kecebong, saya dikatakan tadi ada yang bilang seperti kecebong. Ini hasil pembesaran 5.000 kali kalau dilihat di laptop. Ukuran sebenarnya itu hanya kira-kira 0,05 mm, kecil sekali, bahkan mungkin lebih kecil dari itu. Nah, demikian tadi dari gambar sampai dari proses awal sampai akhir pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang tadi proses pembentukan sel kelamin jantan dan pembentukan sel kelamin betina, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.